Pernah nggak sih, seseorang yang paling kamu percaya, tiba-tiba pergi tanpa pamit? Hilang gitu aja. Seolah kamu nggak pernah berarti apa-apa buat dia? Nah, hari ini gue mau ceritain kisah yang, jujur aja, bikin hati gue ikut kerasa sesak waktu pertama kali dengar. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya, biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita seru dan mengharukan lainnya. Oke, kalau udah siap, ini dia kisah, dia pergi tanpa pamitan. Ternyata ini alasannya. Bagian 1, pertemuan yang nggak disengaja. Nama cowok ini Bobby, 17 tahun. Bukan cowok populer, bukan yang selalu tampil keren. Tapi dia punya satu hal, hati yang lembut dan rasa perhatian yang jarang lo temuin di cowok lain. Hari itu hujan deras banget setelah jam sekolah. Bobby lupa bawa payung, jadi dia cuma berdiri di depan gerbang nunggu reda. Gak jauh dari dia, berdiri seorang cewek, Via, siswi baru yang baru pindah 2 minggu lalu. Via kelihatan gelisah. Rambutnya udah agak basah, seragamnya lembab, dan dia terus lihat jam seolah ada sesuatu yang penting. Bobby yang ngelihat itu ngerasa harus bantu. Lo nunggu dijemput? Tanya Bobby pelan. Via ngangguk kecil. Harusnya, tapi mungkin telat. Tanpa mikir panjang, Bobby ulurin payungnya ke Via. Ini buat lo dulu. Gue masih bisa nunggu. Via langsung kaget. Hah? Gak usah, nanti lo kebasahan. Gak apa-apa, Bobby nyengir. Gue anak kuat. Dan sejak hari itu, hubungan mereka mulai tumbuh pelan-pelan. Bagian 2, kedua sosok yang mulai dekat. Besoknya, Via nyamperin Bobby di kelas untuk balikin payung. Makasih ya, kemarin. Bobby cuma nyengir. Santai aja. Tapi setelah itu, Via mulai sering ngobrol. Awalnya cuma soal pelajaran, lalu melebar ke hobi, makanan favorit, sampai fakta-fakta random yang sering bikin Bobby ketawa. Hubungan mereka makin dekat. Mereka sering pulang bareng. Via kadang nonton latihan basket Bobby. Bobby kadang nemenin Via ke perpustakaan. Suatu hari, Via bilang hal yang aneh tapi manis. Bob, kalau suatu saat gue pergi, lo bakal inget gue nggak? Bobby kaget. Pergi kemana? Via cuma senyum kecil. Nggak tahu. Kadang gue ngerasa, kalau gue hilang, nggak ada yang bakal nyari. Dan Bobby jawab dengan tulus. Kalau lo hilang, gue yang pertama nyari. Waktu itu Bobby nggak sadar, kalimat itu bakal jadi luka di masa depan. Bagian 3, tanda-tanda aneh yang mulai muncul. Semakin akrab, semakin banyak keanehan. Via sering telat. Kadang nggak masuk sekolah. Ketika ditanya, alasannya cuma, ada urusan keluarga. Tapi wajahnya pucat. Dia gampang capek. Dan yang paling bikin Bobby bingung, Via mulai menjaga jarak. Kadang dia nggak balas chat. Kadang pura-pura nggak lihat Bobby lewat. Sampai suatu hari Bobby nanya langsung. Via, gue salah apa? Via berhenti menutup loker. Tangannya gemetar. Lo nggak salah, Bob. Terus kenapa lo berubah? Via hanya menghela napas panjang. Percaya sama gue, ini yang terbaik. Dia pergi begitu aja. Hari-hari berikutnya, chat Bobby cuma centang 1. Dan itu bikin Bobby ngerasa kehilangan sesuatu yang besar. Bagian 4, kehilangan tanpa pemberitahuan. Senin pagi, wali kelas mengumumkan. Anak-anak, Via sudah pindah sekolah. Dunia Bobby langsung runtuh. Pindah? Tanpa pamit? Tanpa satu pesan pun? Bobby muterin sekolah, berharap info itu salah. Tapi memang benar, Via pindah mendadak. Bobby pulang penuh tanda tanya. Sampai dia buka laci meja sekolahnya. Ada kertas kecil. Tulisan Via. Maaf, kali ini gue beneran harus pergi. Ini bukan salah lo. Makasih karena udah bikin hari-hari gue lebih ringan. Jaga diri, Bob. Dan di situ, Bobby ngerasa kosong banget. Bagian 5, misteri yang terungkap. Minggu demi minggu berlalu. Bobby makin murung. Sampai suatu sore, Budara, penjaga perpustakaan, nanya. Kamu dekat ya dengan Via?
Bobby mengangguk, diam. Budara tersenyum kecil, tapi matanya sedih. Kamu tahu keadaan keluarganya? Bobby geleng. Budara lalu bilang hal yang ngebuat Bobby lemas. Via pindah untuk tinggal dekat rumah sakit. Ibunya sakit, cukup parah. Dan Via harus bantu. Saat itu, semua yang aneh jadi masuk akal. Keterlambatan. Ketidakhadiran. Sikap menjauh. Dia nggak mau kamu ikut terbebani, kata Budara. Untuk pertama kalinya. Bobby nangis beneran. Bagian 6, pesan terakhir. 3 bulan kemudian, Bobby nemu kotak kecil warna biru. Kotak yang pernah dikasih Via waktu ulang tahunnya. Di dalamnya ada surat dan flash disk. Surat itu berisi. Kalau lo baca ini, mungkin gue udah jauh. Tapi ada hal yang harus lo tahu. Bobby buka video dalam flash disk itu. Di video itu, Via duduk di kamarnya. Matanya bengkak. Tapi dia tetap senyum. Bob, maaf karena gue pergi tanpa pamit. Kalau gue pamit, gue takut nggak kuat ninggalin lo. Dia menarik napas panjang. Ibu gue sakit, dan gue harus di sana. Gue takut suatu hari gue nggak balik. Gue nggak mau ninggalin lo dengan kenangan buruk. Air mata Via jatuh. Tapi makasih ya, lo bikin gue ngerasa pantas disayang. Kalau suatu hari jalan kita ketemu lagi, gue harap lo masih senyum kayak biasanya. Sampai saat itu, jaga diri ya, Bob. Dan Bobby nangis lagi, tapi kali ini dengan lega. Bagian 7, penutup. Bertahun-tahun berlalu. Bobby tumbuh jadi orang yang kuat. Pengalaman dengan Via ngebentuk dia. Sampai suatu sore, di halte kecil dekat taman kota. Dia lihat seseorang berdiri sendirian. Rambut panjang. Seragam perawat. Tatapan lembut yang sangat dia kenal. Via. Via menoleh. Senyum itu kembali. Bob. Dunia seolah berhenti. Cinta yang hilang, ternyata cuma mengambil jarak. Cuma butuh waktu untuk kembali dengan cara yang lebih dewasa.